Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Panelis kita hari ini. Kenapa nggak mau ditanya, bahkan nggak mau ditanya tentang politik loh, bukan ngajak masuk politik. Para pejabat kita cocok banget jadi aktor ya. Karena pada saat kampanye dan pada saat menjabat itu Beda-beda. dia kembali ke titik nol. Iya. Benar. Pada saat kampanye acting tuh baik kayak beli bensin ya, kembali ke titik nol ya. Titik nol ini pas menjabat. Ada persamaannya loh dengan dua topik yang diomongin ini antara diet dan juga politik. Kenapa? Karena dua-duanya harus bisa punya kemampuan untuk bisa menahan diri. Nggak adil ini. Kok kamu malah ketawa-ketawa? Kan kamu bisa marah-marah. Apa sabuk pengaman Marsyanda dalam menjaga kesehatan mental? Support system di sekitarku sih. Hai Bu, ini Sienna. Kaget ya lihat aku. Aduh, Iya, gimana kan? sih? Kok ini kita belum mulai-mulai ya syutingnya? Kak ini kita kapan sih mulai syutingnya? Aku udah nungguin supaya lama mulai. banget. Marsana kamu duduk situ. Biar mulai kita. Saya beneran di situ? Ya di situlah, saya di sini Ya aja. salah. Bener, Kita mulai. kamu. Aku abis ini ada meeting loh, abis itu aku ada syuting. Pokoknya hari ini agenda banyak banget. Aduh, bisa mulai nggak sekarang? Sorry banget ya, Biar ini kita ada mulai. kendala teknis. Ada kendala teknis. Teknis apa? Iya, udah, stop. Aduh, aku emosi. Bentar. Ngapain dari tadi ngatur-ngatur? Ini kendala teknis ini. Ini ngapain ngatur-ngatur? Biasa yang ngatur-ngatur yang pimpinan, bukan yang wakilnya. Yuk. Aduh. Sorry banget. Aduh Kak Mary gimana? Iya, jadi sorry banget. memang ya aku selalu bilang nih. Ini bingung kan? Hidup memang nggak semudah kata-kata Mary Riana, ya kan? Tapi kan bukan berarti kita harus marah-marah. Betul. Bukan berarti harus berkeluh kesah. Ya kita nikmati aja, sabar aja, tunggu yang tuan rumah kalau sudah siap Nggak bisa, baru Kak Mary. nanti. Nggak bisa. Kenapa Ya, sih Bang Hesa, kenapa sih seragam. nggak sabar banget? Kita belum. Ini nggak adil. Nggak ada janji. Ini syuting seperti hidup apa kan memang ini? nggak adil. Nggak adil ini. Bangsat. Kok kamu malah ketawa-ketawa? Kan kamu bisa marah-marah. Ya, jadi gagal deh. Tarik nafas. Oke. Nah, hembuskan. Udah, hidup itu indah, asalkan kita bisa mensyukurinya. Nah. Jadi nikmati aja. Mumpung masih ada waktu. Ini aku duduk sini atau di sini? Gitu. Gantian. Sampai marah lagi. Thank you Marsyanda. Aduh bagus banget ya aktingnya, tapi persoalannya adalah Iya, kenapa sih aku disuruh galak kok kayak gitu? nah, Marsyanda ini kan protagonis banget ya. Iya. Tadi kita suruh Karakternya. marah-marah. Iya, kita Di suruh marah-marah nggak film-film. cocok. Tetap manis gitu loh, tetap tersenyum. Kamu lebih nyaman jadi berakting protagonis atau antagonis sih sebenarnya? Sebetulnya aku tuh sempet jenuh banget loh berperan selalu jadi protagonis. Sampai di tahun 2008 aku pernah request sama produser yang lagi memperkerjakan aku sebagai pemainnya, please kasih aku peran antagonis. Oh gitu. Serius? Walaupun kemarin di beberapa film terakhir kan sebenarnya filmnya tentang apa masalah-masalah rumah tangga. Tapi aku protagonisnya. tetap protagonisnya. Iya, ya? terus begitu aku request dikasih loh sama dia. Tapi cuma bertahan 3 episode, dia bilang, Cak, cetakan muka kamu tuh dari sananya harus protagonis emang. Oke. Masyarakat tuh nggak suka ketika kamu jadi antagonis, jadi nggak pada nggak mau nonton. Nah, Aku ini nggak ngerti kenapa. Nah, padahal ya kalau kita lihat kehidupan di balik layarnya Marsyanda itu kan penuh roller coaster. Makanya kita angkat tema kita Life is Roller Coaster. Tapi ada satu pertanyaan menarik ini buat Marsyanda yang harus jawab banget nih. Oke. Kalau Marsyanda itu lebih suka duduk di depan dan kemudian menghadapi tantangan atau di barisan depan untuk menghadapi tantangan hidup, atau duduk di belakang ikut arus aja dan main aman? Menurut aku cita-cita kita dalam hidup itu harusnya adalah untuk tahu kapan kita harus duduk di depan menjadi fighter dan kapan kita harus duduk di belakang let go and let God. Jadi goalnya adalah wisdom, kebijaksanaan. Menurut aku itu. Bicara soal kebijaksanaan, Kak Mary ini. Iya, Melihat karena Marsyanda. kalau aku ngelihat Marsyanda yang tadi tuh sebenarnya memang bukan Marsyanda yang marah-marah ya. Karena aku tahu tuh Marsyanda yang sekarang tuh lebih bisa meng-embrace every situation. Lebih sabar, selalu punya hikmah, ya kan. Walaupun memang hidupnya kayak roller coaster. Seberapa roller coasternya sih hidup Marsyanda? Jujur kayak aku rasa sama dengan semua orang di dunia ini sih. Cuman nggak semua orang roller coasternya tuh terpublish. Bener nggak?
Ya. Pasti semua orang punya up and down-nya gitu. Cuman gak semua orang share secara terbuka gitu kepada followersnya, kepada orang yang kenal dia. Banyak yang ya udah di-keep untuk dirinya sendiri aja. Padahal mereka juga evolusi, mereka bertumbuh karena challenge roller coaster yang mereka hadapin juga gitu. Nah, ini ada menarik nih Kak Mary dan juga teman-teman. Marsyanda pernah posting sesuatu quotes begitu, mantra of the day ya. Kita akan lihat sama-sama mantra of the day yang diposting oleh Marsyanda. Bertuliskan mantra of the day, I love my life, I love my life. Kenapa sampai ditulis berulang-ulang dan apa maknanya? Dari aku SMA emang aku suka nulis itu ya di diary. Jadi ada sempat satu halaman full tulisannya kecil-kecil banyak banget, mungkin berapa ratus. I love my life, I love my life, I love my life, I love my life. Karena memang aku merasa itu. Even though your life dalam sebuah roller coaster yang Doesn't matter. Aku tetap percaya bahwa segala roller coaster itu tujuannya adalah indah dan memang aku diberikan roller coaster karena Tuhan percaya aku mampu menghadapi semua itu dan nggak pernah berubah ya mindset aku bahwa aku dilahirkan ke dunia dengan misi yang besar, dengan misi yang mulia. Jadi apapun cobaan yang aku hadapin, Tuhan nggak akan pernah lepas tanganku. memangnya kamu tahu misi kamu apa? Misi aku untuk serving others, untuk menolong banyak orang. Tapi lewat journey experience yang aku hadapin sendiri secara real dan lewat pengetahuan dan ilmu yang aku pelajarin. Cool. Bang Hensat. Tadi pas role play itu ya, acting itu, semakin sadar saya bahwa saya bukan Reza Rahardian. Nggak usah pakai role play juga harusnya sadar sih. Maksudnya kok lu baru sadar gitu sih? Ya ternyata nggak gampang gitu ya. Memain peran itu nggak gampang gitu. Iya. Tapi bukannya udah sering nih marah-marah dan sering ini Oh itu terbawa peran? terbawa peran. Ya? Atau terbawa arus ya? Bawa arus politik maksudnya. Ini kita ganti aja nih. Oke, gimana Bang? Ya ini masih terkait dengan perannya. Suka ketukar-tukar nggak sih? Dalam hidup kamu itu tiba-tiba merasa harus memainkan peran tertentu dan harus mengikuti skenario yang ada gitu. Misalnya nih, habis syuting film, terus balik normal ke kehidupan nyata ya. Terus merasa masih dalam saya masih syuting film nih sehingga gejolak emosinya tuh masih terbawa dari yang emosi di film ke kehidupan nyata. Ternyata itu adalah pantangan terbesar seorang aktor. Dan aku baru tahu kalau itu nggak boleh membawa peranan kita ke dalam kehidupan nyata kita. Itu mungkin 6 tahun lalu. Baru sadar? Baru dikasih tahu oleh pemain yang lebih senior dari aku dan sutradara. Dia bilang kalau kita membawa karakter kita ke rumah, ke kehidupan pribadi, keluarga kita akan hancur, kehidupan kita yang sesungguhnya akan berantakan. Kadang nggak sadar. Iya, dan itu banyak banget terjadi dengan aktor-aktor di manapun itu gitu. Jadi secara psikologis tuh memang sebagai aktor kita setelah kita selesai syuting, kita harus balik ke rumah dalam keadaan titik nol lagi gitu. Menjadi kalau aku Caca ya Caca gitu. Aku sampai setelah syuting film yang kemarin, aku bikin list karakter aku di film itu namanya Alina. Karakter dia tuh apa aja, aku bikin listnya. Sifatnya apa, kecenderungannya apa, positifnya apa, negatifnya apa. Di kolom sebelahnya aku tulis Caca, dia itu seperti apa aja. Lalu aku melakukan meditasi dan visualisasi supaya aku bisa berpindah dari Alina kembali ke Caca. Dan trikinya adalah kalau kita nggak tahu diri kita tuh apa. Jadi kolom yang keduanya kosong. Nah loh, gue ini yang mana ya? Gue nggak kenal diri lagi. Nah itu bahaya. Jadi kita harus kenal dulu kita yang original tuh seperti apa. Nah itu tadi sorry Jo, satu lagi itu menarik tadi yang I love my life itu. Ada alasan tertentu nggak pada saat kamu tulis I love my life berkali-kali itu? Kejadian apa yang bikin itu? Enggak sih, jadi aku merasa kebahagiaan itu kayak apa namanya itu generator power plant, mesin itu power plant. Jadi happiness itu sesuatu yang kita generate. Bukan sesuatu yang jatuh dari langit untuk kita. Kalau kita bisa terus-menerus mengenerate kebahagiaan, rasa happy, dan rasa cinta kepada hidup kita, maka dia yang akan terus kita rasakan dan energi itu akan berbalik jadi realita kita. Tapi kalau kita melakukan yang sebaliknya, kita fokus kepada yang negatif, nah itulah yang menjadi realita kita gitu. Jadi ketika aku fokus I love my life, dalam hati, dalam tulisan, dalam kata-kata, itulah yang akan menjadi realita hidup aku dan itu yang aku sungguh-sungguh rasakan. Genuine secara tulus. Oh, nah, oke. Kalau menurut Gian Rahardian sesama aktor. Gian Rahardian. Sama brewoknya soalnya. Iya. Gimana Gian? Kok gitu sih? Kenapa emang Maksudnya gue apa terima? Ya boleh aja.
Tapi menarik tadi Caca. Apaan yang menarik? Pernyataannya tadi. Dulu sabar dengerin gue dulu apa? Iya. Ini udah selesai belum sih? Yang menarik yang pertama adalah bahwa kalau karakter itu nggak boleh dibawa ke rumah. Itu pertama. Dan menurutku para pejabat kita cocok banget jadi aktor ya. Karena pada saat kampanye dan pada saat menjabat itu Beda-beda. dia kembali ke titik nol. Iya. Benar. Pada saat kampanye acting tuh baik Kayak beli bensin ya, kembali ke titik nol ya. Titik nol ini pas menjabat. Ya? Iya. Tapi yang menarik adalah Itu bagian boleh nggak gua ngomong dulu deh? Boleh nggak gua ngomong dulu dari tadi ini? Maaf. Kakak Caca. Ya. Nggak semua orang ngerti blueprint hidupnya. Nah, momen apa Kakak Caca nih akhirnya nemu, aku tuh hidup untuk tadi melayani orang, memberkati orang segala macam. Karena banyak orang yang sampai umur tertentu bertanya, gua buat apa sih hidup tuh? Nggak semua orang bisa dapat itu. Momennya apa? Karena keingintahuan yang besar dan benar-benar melakukan aksi nyata untuk mencari tahu lewat baca buku, lewat pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, lewat mentor. Supaya aku mengenal aku untuk apa ada di sini, my big why, reason aku apa, alasan aku apa melakukan semua hal tadi, mission aku itu. Jadi aku mencari ya lewat pencarian diri. Tapi kenapa aku bisa melakukan pencarian diri? Karena ingin tahunya tuh besar banget. Aku rasa orang tuh ketika dia end up di titik yang gue buat apa ya ada di sini, siapa ya gue? Dia penasaran aja, tapi keingintahuannya tuh tidak segitu besarnya sampai dia rela investasikan waktu, energi secara finansial, secara fisik, secara hati, apapun itu untuk melakukan aksi nyata untuk pencarian diri itu. Gitu. Nah, singkat saja nih, melakukan sebuah pencarian diri. Orang kan juga berbeda-beda ya. Kadang di titik itu, kadang orang kan hanya berdiam diri karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Apakah tiba-tiba dapat mentor atau cari mentor atau seperti apa. Itu tuh seperti apa sih jalannya semesta di hidup Marsyanda untuk menemukan diri itu, mencarinya itu gimana? Apakah mentor tiba-tiba datang, lingkungan tiba-tiba datang, atau benar-benar literally mencari action gitu? Kesadaran itu muncul. Aku rasa kayaknya semua orang ketika mereka masih kecil, mereka itu tahu mission mereka apa. Tapi kita grow up, kita tumbuh besar dengan program-program di masyarakat, maksudnya programming di pikiran kita gitu ya, bahwa kita harus ini yang benar, ini yang salah, ini nilai-nilai yang harus kita ikutin. Sehingga kita sampai lupa gitu, kita yang original tuh apa. Nah kita makanya tumbuh besar, kalau aku ya mencari mentor, guru-guru, buku-buku, informasi, edukasi dan sebagainya. Sampai aku di titik yang aku melihat ke dalam aja sekarang. Kayaknya itu yang lebih original, yang aku tahu sebetulnya yang aku cari itu ada di dalam semua jawabannya. Jadi udah sedang tidak di tahap, ya udah nggak apa-apa aku belajar for fun, bukan untuk mencari diri atau mencari jawaban, tapi untuk for fun aja gitu. Ada perbedaan nggak dari mindset kamu? Karena kan ada orang yang dari sananya memang tulangnya tuh gede. Nah ini, Dengar. ini tas dulu nggak bang? Itu bukan besar, tapi tulangnya yang besar. Ya, tulangnya yang besar ya. Ini memang proses yang dulu Marsyanda pernah tekuni ya, tapi sampai sekarang aku masih benar-benar kagum-kagum dengan proses diet itu. Apakah itu bagian dari tadi Marsyanda bilang sangat keras dengan diri sendiri, harus sempurna begitu? Atau gimana sih Marsyanda? Itu karena aku mau syuting series yang menyuruh aku turun berat badan. Sesimpel itu, kalau nggak ada itu sampai ditulis di kontrak, aku harus turun berapa kilo, 20-an. 15 sampai 20 lah, terus udah gitu sampai mesti kirim report, foto tiap 2 minggu sekali, foto timbangan dan foto tubuhku, foto badanku pakai pakai baju kayak tank top sama celana pendek gitu, terus gitu dikirim fotonya, terus aku mesti foto pakai timbangannya harus ada kakiku, jadi aku harus ada, jadi nggak ketahuan nggak bisa bohong. Tapi kalau misalnya tidak ada kebutuhan syuting itu, kamu akan diet juga nggak? Aku sebetulnya nyaman sih dengan berat badanku. Apapun itu ya, yang penting aku sehat, yang penting aku fit, yang penting aku makan dengan baik, yang penting aku olahraga, itu sih kalau aku. Nah, terus ketika sudah
melakukan proses diet dan kemudian di tubuh yang ideal begitu, ada perbedaan nggak dari mindset kamu tentang orang yang kurus, orang yang mungkin gemoy? Karena kan ada orang yang dari sananya memang tulangnya tuh gede. Nah ini. Dengar. Ini tos dulu nggak Bang? Itu bukan besar, tapi tulangnya yang besar. Ya, tulangnya besar ya. Terus Iya, lanjut. tapi pas dicek darah, apa segala macam, cek kesehatan jantung sehat gitu. Jadi kayaknya berat badan bukan tolok ukur gitu ya. Dan apa namanya tolok ukur tuh kalau apakah kita sering kerjanya makan junk food terus, goreng-gorengan, nggak pernah kan olahraga. Di gitu. layar Indonesia, langsung saja spesifik ya, di layar kita ini kan punya beauty standard sendiri begitu loh. Yes, itu tuh berbeda dengan healthy lifestyle sih, karena ada juga orang yang kurus dengan cara yang tidak healthy kan banyak. Berat badan yang terlalu overweight begitu tidak menunjang karir. Kamu setuju nggak dengan stigma itu? Aku nggak tahu kalau buat orang lain, tapi bagi aku justru ketika kalau aku lagi gendut banget, beratku tuh 76, aku malah secara karir aku dapat satu film yang judulnya Gendut Siapa Takut dan satu series Induk Gajah yang mewajibkan aku berberat badan besar. Jadi aku ngerasa tadinya kayaknya kalau di Indonesia nggak terima deh nih dengan artis yang public figure yang gendut gitu ya, tapi ternyata ada jalannya gitu. Aku juga nggak nyangka sih. Kenapa Bang Hensat? Bang Hensat coba. Kita dengarkan Bang Hensat. Biar ku gendut. Kenapa kok kayaknya seneng banget? Enggak maksud saya ya itulah kehidupan gitu. Sometimes jalan orang kan beda-beda ya. Mas Anda tadi bilang begitu. Tapi saya ada pertanyaan boleh ya Mas? Iya. Tadi waktu off air kan kita sempat bicara tentang politics tuh. Terus kamu bilang jangan jangan ditanya tentang politik. Wah kan kita cuma mau nanya doang, kenapa nggak mau ditanya, bahkan nggak mau ditanya tentang politik loh, bukan ngajak masuk politik. Iya. Kenapa? Karena aku banyak, gimana ya, aku kan bukan berada dalam jajaran atau duduk di posisi yang punya wewenang untuk ngambil keputusan yang bisa memperbaiki, memajukan negara ini ke arah yang lebih baik ya. Maksudnya aku banyak melihat orang-orang di luar sana yang punya influence besar, mereka bersuara dengan sangat keras, tapi tetap aja perubahan kemajuan negara ini berada di tangan orang-orang yang bisa menciptakan keputusan gitu loh. Jadi aku mencoba untuk memberikan impact yang positif kepada masyarakat dengan cara yang aku bisa lakukan dengan reach yang aku punya gitu. Ada persamaannya loh dengan dua topik yang diomongin ini antara diet dan juga politik. Kenapa Karena tuh? dua-duanya harus bisa punya kemampuan untuk bisa menahan diri. Ya kan? Menahan diri. Dan tidak boleh rakus. Dan tidak boleh rakus. Betul, diet kan itu ada tidak boleh persamaannya. rakus kan. Menarik. Karena pada akhirnya kalau kita lihat sekarang, banyak banget orang-orang influencer yang berlomba-lomba dengan sindrom Messiah kompleks. Merasa dirinya paling benar atas kebenaran yang dia ucapkan. Jadi itu yang bahaya, Messiah kompleks. Karena dia merasa bahwa dia punya followers yang banyak, setiap kali dia posting orang dengerin. Yes. Akhirnya ketika ada beda pendapat dia udah gak mau dengerin lagi. Apa Nah itu bedanya? namanya rakus Betul. power. Rakus power. Jadi apa bedanya influencer ini sama para pejabat kita? Sama-sama aja pada akhirnya. Karena aku yakin pejabat adalah rakyat yang diberikan privilege. Tepuk tangan Dian. Betul. Tapi kan itu tidak mudah Marsyanda untuk Yang mana? menahan diri, mengendalikan diri, untuk menahan hawa nafsu, mengendalikan diri mau terhadap makanan, gaya hidup, itu kan nggak mudah. Tapi ketika Gimana kita tahu big why, what is alasannya kita tuh apa, itu akan sedikit lebih mudah dibanding kita nggak punya alasan atau tujuan. Alasan terbesar kamu ketika kamu bisa menahan diri dan juga terus menjadi pribadi yang lebih baik, nggak rakus, nggak serakah, itu apa? Alasan terbesar kamu? Ini bukan soal berat badan ya? Oh iya, in general. Oke, alasan aku karena aku pengen ketika aku mati nanti aku mau diingat sebagai seorang healer dan seorang lover. Pencinta dan orang yang membantu orang lain bisa memperbaiki dirinya. Kenapa aku pengen healer? diingat sebagai itu. Kenapa healer? Apakah kamu udah merasakan luka sehingga kamu kemudian ingin mengobati orang lain atau Aku gimana? ngerasa tuh karir aku di dunia entertainment tuh bukan tujuan akhir aku. Justru itu menjadi jembatan yang membuat aku dikenal banyak orang, aku punya following, aku punya platform, di mana akhirnya platform itu aku pakai untuk sharing experience yang aku punya, cerita kisah nyata roller coaster yang aku punya dalam hidup aku dan membantu orang lain healing gitu. Jadi itu tujuannya sebetulnya, itu yang aku rasakan. Ya, Kamelia. Aku tertarik dengan statement mantra kamu tadi kan, I love my life, I love my life, I love my life. Tapi seringkali apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita rasakan tuh berbeda. Karena in realita banyak orang yang berpikir, ya itu kan yang diucapkan. Tapi kan kadang-kadang ketika hidup tidak baik-baik aja, rasanya pasti sedih, pasti kecewa gitu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya
sehingga itu tidak menjadi sebuah kepalsuan. Ketika seseorang bilang I love my life, tapi enggak juga kok gitu. Dan gimana cara kamu bisa mensinkron itu sehingga akhirnya itu sungguh-sungguh jadi kenyataan. Kayak ketika di titik terendah dalam hidup aku gitu ya, aku lagi ngerasa sendiri, tersesat, nggak punya tempat untuk bersandar. Aku tuh menemukan momen kayak aku melihat gitu ya, aku lagi di mobil, aku ingat ini titik terendah, salah satu titik terendah dalam hidup aku. Uangku dibawa kabur oleh manajerku waktu itu, aku lagi tidak ada job dan sebagainya lah. Terus aku ngeliat air hujan jatuh gitu, tiba-tiba hujan di sekitarku gitu. So aku ngeliat wow, indah ya gitu, suasana ini nyaman banget dan aku ngerasa itu Tuhan lagi say hi ke aku. Padahal aku lagi habis nangis dan di situ aku ngerasa kayak gila ya, saat aku sendiri aja Tuhan mau bilang kalau Ca, kamu nggak sendiri, walaupun kamu ngerasa sendiri tapi aku tetap memegang tangan kamu dan kamu akan lihat segala sesuatu yang kamu hadapin sekarang akan ada kebangkitan suatu hari nanti. Dan itu dulu ya, itu tahun 2014 terjadi gitu. Dan memang benar ya, hidup itu musim kalau menurutku. Saat kita harus lagi di musim dingin yang gak nyaman, kita kayak kedinginan, kita kayak moodnya gak enak, nanti akan ada musim panas yang semuanya cerah, warna-warni, dan kita lebih nyaman, lebih outgoing, social gitu. Semuanya itu musim aja gitu. Kan tadi pasti banyak pelajaran ya. Terus Caca sampai ada nggak tahu bahwa gue nggak boleh sampai masuk ke situasi kayak gini nih, nanti gue bakal balik lagi ke yang di bawah kayak gitu-gitu tuh ada nggak? Pernah sampai nggak kepikiran gitu? Wah gue nggak boleh nih begini, ntar gue lebih ini kali mendeteksi kayak kalau aku dalam situasi seperti ini aku bisa bete gitu misalnya. Iya ya kayak gitu-gitu tuh pernah nggak menyadari itu? Iya banget sih, karena kan aku pernah ada diagnosa bipolar disorder ya. Okay. Jadi untuk orang dengan kondisi mental yang punya diagnosa itu nggak boleh kurang tidur. Paling itu sih yang paling jelas aku bisa share sekarang lagi muncul di kepala aku itu. Kalau aku kurang tidur berturut-turut dalam 2 minggu gitu, aku bisa jadi lebih sensitif, bisa overthinking, dan jadi serba nggak nyaman ngapa-ngapain, kayak kepikiran apa-apa gitu. Jadi itu remnya aku kira-kira di situ sih, agar tidak masuk ke dalam siklus yang oversensitif gitu. Ada nggak sih yang berbeda dari habit atau cara kehidupan kamu sehari-hari sebelum dan sekarang setelah Sienna tinggal bersama kamu? Perbedaan yang paling jelas adalah kulkas. Biasanya selalu kosong. Masih di Q&A, ini menarik sekali karena aku jujur suka aja kalau bicara soal mental health ya, karena kita bisa berbagi di situ sebagai sebuah support system. Biasanya kita dapat inspirasi, apalagi ketemu Marshanda yang sudah mengalami banyak pasang surut kehidupan ya. Tapi ada satu hal yang aku sangat penasaran. Kalau roller coaster punya safety belt Marshanda, apa sabuk pengaman Marshanda dalam menjaga kesehatan mental? Support system di sekitarku sih, orang-orang di sekitarku. Iya, orang-orang itu terdiri dari keluarga, sahabat, lingkungan kerja terdekat, dan juga konselor-konselor, psikolog gitu ya. Jadi ada beberapa orang. Jadi memang orang-orang yang membantu aku secara personal, tapi secara ilmu juga mereka memperkaya aku untuk bisa menjadi safety belt buat diriku sendiri gitu. Oleh karena itu kan Marshanda bikin M Safe Space ya? Yes, itu M Safe Space. Itu kayak support group. Kalau kita lihat kan di Amerika banyak support group untuk kayak alkoholik, kayak Alcoholics Anonymous. Untuk drug addict tuh ada namanya Narcotics Anonymous. Nah aku bikin M Safe Space ini untuk orang-orang dengan concern mental health. Mereka nggak harus terdiagnosa, mereka nggak harus punya mental condition apapun, bipolar, apapun, skizofrenia, nggak harus. Tapi at least mereka pernah mengalami stres, trauma yang belum disembuhkan, mereka boleh gabung. Dan itu terdiri dari 10-15 orang, satu sesinya 3 jam, semua orang dapat giliran untuk sharing apa yang mereka mau sampaikan. Berhubungan dengan kesehatan mental dan journey healing mereka. Fenomena di masyarakat ini kan dunia terbuka informasi media sosial banyak yang kemudian tuh muncul edukasi-edukasi tentang ilmu-ilmu diagnosis. Oh ini ciri-ciri orang NPD, ciri-ciri orang punya mental health itu banyak banget teori yang sekarang bertebaran. Nah itu gimana sih caranya agar kita mendeteksi itu? Karena kan kadang juga ada bahayanya loh kalau masyarakat tanpa ada bimbingan kemudian terlalu cepat untuk self-diagnose gitu loh. Memang self-diagnose itu nggak boleh. Oh nggak boleh? Why? Nggak boleh. Kenapa? Karena yang punya wewenang mendiagnosa itu hanyalah psikolog klinis dan psikiater. Untuk mendiagnosa itu kan kita perlu observasi dulu orang ini 1 bulan sampai 6 bulan ke belakang dalam hidupnya tuh dia ngapain aja,
Apakah dia masuk ke dalam gejala-gejala yang berada dalam daftar, oke, dia masuk ke dalam kategori skizofrenia misalnya. Terus harus diinterview lingkungan terdekatnya, harus dicari tahu masa kecilnya apakah dia pernah mengalami pelecehan misalnya, pernah mengalami bullying misalnya. Nah ini ada nih, M Safe Space by Marsyanda, Healing Support Group ya. Ini siapa aja yang bisa masuk di sini sih sebenarnya? Jadi aku siapa aja sih sebetulnya, jadi aku post di sosial media aku, lalu yang daftar akan masuk gitu. Nah misalnya Bang Hensat atau Gian begitu, tiba-tiba kena keresahan, kecemasan akut, langsung kontak Marsyanda, langsung bisa tuh? Bisa. Mungkin kalau kita ditanya sekarang, jawabannya tidak. Tapi yang kadang-kadang orang lupa kan, tidak mengetahui bahwa dirinya sedang merasa cemas. Yes. Tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya membutuhkan. Ya, atau tidak menyadari dirinya masih grieving, masih marah. Betul. Jadi yang kena getah orang-orang sekitarnya. Betul. Nah itu banyak terjadi kan. Ya makanya saya sengaja dijauhkan ini karena saya bisa kena getahnya. Itu pentingnya kehadiran saya di Ya sini betul. Betul. Ada yang menenangkan. Saya Iya. punya pertanyaan, tapi mohon maaf kalau kurang berkenan ya, Marsyanda. Arti uang buat kamu tuh apa ya? Uang itu kayak amplifier ya. Jadi seseorang punya sifat, misalnya nih, seseorang yang ketika tidak punya uang dia itu pelit dan serakah. Saat dia punya uang banyak, dia akan amplified sifat itu. Akan menjadi orang yang semakin pelit dan semakin serakah. Jadi uang itu kayak semacam alat. Orang yang saat tidak punya uang dia itu dermawan, suka memberi, suka berbagi. Saat dia punya uang banyak, dia akan semakin dermawan, semakin suka berbagi. Dan uang adalah tools, alat untuk membuat itu menjadi amplified. Apa sih dalam hidup kamu saat ini ya, saat ini yang terkini yang bisa membuat kamu itu paling merasa cemas, resah, takut itu ada nggak? Hal apa? Melihat anak perempuanku yang udah menjadi ABG dan menyadari bahwa dia akan bertambah besar dan akan menjadi seseorang yang ya udah dia punya hidupnya sendiri. Dan aku sebagai ibu tuh mesti belajar untuk mengurangi attachment dan menyadari setiap aku kayak oh ini attachment nih, aku kayak ngerasa kehilangan dia, padahal hidup dia milik dia gitu ya, anak itu titipan gitu. Dan kembali ke wisdom itu lagi, itu kadang-kadang memberikan anxiety gitu, karena sebagai ibu kan pasti naluriahnya pengen deket terus sama anak, pengen protect anak, pengen melindungi anak terus menerus gitu kan. Tapi ketika dia udah makin nggak bisa ditolak kenyataan bahwa dia bertumbuh terus, ya itu challenge lah ya buat aku gitu. Nah, Marsyanda ini kan menarik ya, kamu punya keresahan dan kecemasan sendiri tadi soal anak atau mungkin dengan berbagai macam aspek lain. Terus kamu mencoba untuk menciptakan support system bagi orang lain begitu. Tapi masalahnya juga tidak semua orang tuh bisa seberuntung kamu atau ketemu sama kamu terus dapat support system. Di luar sana tuh masih banyak orang yang mungkin memiliki depresinya sendiri atau tekanan sendiri. Itu bagaimana sih sebenarnya in real life itu kita bisa menemukan support system yang terbaik? Kadang kan orang sudah terjebak dalam sesuatu circle atau lingkungan, tapi dia nggak sadar dan nggak tahu ini tuh baik buat dia atau enggak. Itu gimana cara biar bisa mendapatkan support system yang bagus? Memiliki mindset bahwa support system itu bukannya apa yang dikasih ke kita. Support system itu sesuatu yang bisa kita buat, bisa kita ciptakan. Support system tuh nggak fix. Lo lahir dalam keluarga A, lo akan selamanya sampai mati sama mereka. Enggak. Kita bisa memilih chosen family, keluarga yang kita pilih. Lalu kita jadikan kayak 5 orang terdekat kita ini orang-orang yang kita mau, orang-orang yang kita pilih, orang-orang yang kita tentukan yang punya kepribadian seperti yang kita pengen jadi kayak gitu. Lalu kita kumpulin 5 orang ini, kita jadilah mereka sahabat-sahabat kita jadiin mereka orang-orang terdekat kita dan influence terbesar dalam hidup kita buat kita gitu. Jadi kita nggak kayak stuck dalam toxic family atau toxic friends, itu sesuatu yang menurutku bisa diubah, bukan sesuatu yang kayak fix lo terjebak dalam situ selamanya sampai mati lo akan di situ. Kita punya kuasa untuk merubah orang-orang ini menjadi orang-orang yang berbeda, orang lain gitu. Iya. Tepuk tangan. Itu relate banget dengan keadaan sekarang ya. Silakan Kamer. Nanya, berhubungan dengan Sienna. Kan sekarang Sienna udah tinggal bersama Marsyanda ya. Ada nggak sih yang berbeda dari habit atau cara kehidupan kamu sehari-hari sebelum dan sekarang setelah Sienna tinggal bersama kamu? Ada banget. Apa? Selama 11 tahun sebelumnya kan aku tinggal sendirian ya di rumahku sama asisten aja. Jadi perbedaan yang paling jelas adalah kulkas. Biasanya selalu kosong karena aku selalu pesan online makanan. Sekarang kulkas penuh karena aku masak terus tiap hari buat Sienna. Itu satu. Terus aku jadi sering ngeliat kamar berantakan. Kan Sienna lagi masih remaja ya. Jadi kayak soal beres-beres kamar kan dia belum terlalu care dengan itu, atau memang dia tipe yang berbeda dengan aku lebih yang organize, rapi, teratur.
Sienna tuh tipenya cuek gitu dan dia nggak apa-apa dengan kamar yang ya udah bajuku di sini, handphoneku di situ gitu loh. Nah itu tuh jadi sesuatu yang oke, ini bagian dari hidupku sehari-hari gitu dan juga tentunya peranan ibu yang aku jadi bisa mengimplementasikan bener-bener setiap hari gitu dan itu membuat aku hektik tapi bahagia banget gitu. Ada ketakutan nggak misalnya ada jejak digital yang nggak pengen anakmu lihat atau anakmu nonton tuh pernah ada ketakutan gitu, aduh jangan sampai deh dia ngelihat gue yang kayak gini gitu. Enggak sih, jadi journey aku tuh aku pengennya anakku tahu ya dan apa pembelajaran yang aku ambil dari chapter hidup yang itu, aku pengen dia juga tahu apa pembelajaran itu buat aku gitu. Jadi dia mengenal aku tuh sebagai manusia juga gitu. Bicara soal manusia, bagaimana cara Kak Caca dengan Sienna menjalin sebuah komunikasi? Karena ibu dan anak tuh kadang-kadang komunikasinya nggak pas. Orang tua merasa kita lebih tahu daripada anak merasa tahu apa sih tentang zaman sekarang. Nah, bagaimana Kak Caca dengan Sienna atau terutama Kak Caca membangun komunikasi dengan anaknya? Aku memberi ruang sih ya, apalagi Sienna kan sudah remaja ya. Memberi ruang untuk dia sharing dan jangan sampai dia takut untuk terbuka sama aku gitu. Jadi kalau dia memberikan informasi tentang temennya, tentang hidupnya, tentang lingkungannya itu aku tidak ngejudge gitu. Nggak memberikan judgement, nggak memberikan reaksi yang panik, yang langsung melarang, langsung mendikte. Jadi dia ngerasa dengan aku tuh dia bisa bersandar gitu loh. Dan kalau dia butuh nasihat dia akan bilang gitu. Dan itu yang aku rasa bisa membangun trust dari anak ke orang tuanya salah satunya. Ibu adalah satu orang my favorite people in this world. Itu sweet banget. Ya, kembali di Q&A pemirsa, masih bersama Marsyanda dan 3 panelis yang luar biasa. Nah, kalau tadi sebelumnya kan kita bicara soal Sienna, salah satu hal yang membuat Marsyanda itu lebih lengkap lagi ya kebahagiaannya. Nah, aku mau saya mau kasih lihat ke pemirsa dan teman-teman di sini seperti apa sih kedekatan Marsyanda dengan Sienna. Kita lihat yang satu ini. Please welcome Sienna. So we were planning on making a video, and I was like, Apa-apa kamu ngomongnya yang jelas. we were planning to make a video, and we were like, well, what should we make? What should we make? All right, so get ready, okay? My hair was blonde, and I was looking like I was really mad because I was so into the emotion, and I was just like So guys, acting like I'm performing. guys, So it's not like don't believe in that video, okay? Her emotions are happy. She's really into it. She's not mad or anything. She's not mad to the YouTube community. Wow, keren banget ya Sienna ya, pinter dan kamu benar-benar mendidik dia tuh apa adanya banget ya. Bisa melihat segala sesuatu Otentik. tuh. Ya bukan lebih ke otentik menjadi dirinya sendiri. Aku mesti merayakan itu gitu untuk menerima dia secara otentik. Kamu ingin dia itu nanti seperti apa sih gambarannya di masa yang akan datang tuh? Yang pasti aku pengen bonding antara aku dengan dia ada terus sebagai ibu dan anak. Kalau dia mau jadi apa itu aku serahkan kepada dia ya, menurut perjalanan hidupnya sendiri, menurut pencarian-pencarian yang akan dia temukan nanti di masa depannya dari sekarang. Dia mau jadi apa itu aku serahkan kepada dia. Selama itu ya baik, bermanfaat dan tidak merugikan orang lain ya aku akan mensupport dengan cara yang terbaik yang aku bisa. Wow, luar biasa ya. Nah, tadi soal kedekatan Marsyanda dengan Sienna ya, dan tidak hanya itu saja, ada nih yang sangat ngefans ingin mencurahkan isi hatinya untuk Marsyanda. Kita akan lihat video yang satu ini. Hai Ibu, ini Sienna. Kaget ya lihat aku. Ibu itu menurut aku she's my role model. Dia inspirasi hidup lah di ibu aku. Terus juga my role model, someone I look up to juga, someone I respect juga. Terus seorang yang aku sangat sayang. Mudah-mudahan seumur hidup ibu sama aku aja terus mati. I hope you will be with me forever because like ibu adalah satu orang my favorite people in this world. So I hope you stay with me forever and will love me forever. Okay. Bye-bye, Ibu. Have fun. Oh my God. Mau nangis. Itu sweet banget.
gimana melihat sosok anaknya sangat begitu mencintai Marsyanda ya. Berasa loh ya sampai sekarang. Kamu ibu yang sukses menurut aku. Tepuk tangan buat Marsyanda. Amin. Gimana tadi ngeliat Sienna? Dia sering mengungkapkan itu juga kah sehari-hari? Iya, jadi waktu aku ulang tahun bulan Agustus lalu tuh dia nulis surat, dia bilang salah satu kalimat yang dia ucapkan adalah ketika aku ditanya siapa role model atau panutan aku dalam hidup aku, kalau anak-anak seumurku tuh pasti mikirnya selebriti siapa gitu. Nah, I don't think of any celebrities, I think of you, dia bilang gitu. Jadi tuh aku berkaca-kaca kayak sekarang gitu, karena ngelihat anakku menjadikan aku panutannya. Jadi itu sesuatu yang wow banget dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dia tahu aku milikin gitu loh. Semoga Sienna lihat ya, mamanya happy loh malam ini. Thank you ya Sienna videonya. Semoga buat Sienna. Itu surprise loh. Itu surprise, aku nggak tahu bakal ada itu. Aduh. Tapi ada satu hal juga yang aku ingin tanya ke Marsyanda. Setelah nih semua lintasan roller coaster yang sudah dilewati, apa arti kebahagiaan buat Marsyanda di malam ini, sampai malam ini? Oke. Happiness ya, kebahagiaan itu sesuatu yang sementara. Kebahagiaan itu bukan sebuah goal. Jadi nggak ada tuh kayak dia tuh happy ya orangnya. Nggak, aku nggak percaya itu. Oh ya? Dan aku pengen deh, cita-citanya mau jadi apa? Aku mau jadi orang yang bahagia. Jadi maksudnya bahagia terus gitu, itu impossible menurutku. Pasti kita, bahagia tuh temporary dalam arti dia itu adalah sebuah state yang pasti akan berubah-berubah dalam satu hari aja. Bisa kita jam 12 happy, jam 13 kita kena macet, kita bete, berubah happiness-nya itu bisa. Jadi happiness itu bukan goal, jadi artinya happiness adalah sebuah kondisi perasaan yang temporer. Artinya itu buat aku. Sebenarnya kamu punya nggak sih orang yang kamu idolakan, menjadi inspirasi kamu hingga jadi Marsyanda yang sekarang, ada nggak? Membuat kamu bisa memiliki pandangan-pandangan yang dewasa seperti ini dan bijaksana. Kayak Sienna deh, dari sebelum dia lahir ya. Karena aku kan lahirin Sienna tuh umur 24 atau 25 gitu. Dari umur 18 aku tuh udah konseling, ketemu psikolog, healing luka batin di masa lalu, trauma-trauma segala macam. Dengan bayangan kalau nanti aku punya anak, aku nggak mau nerusin luka batin ini ke anakku. Dan jadinya melalui perjalanan healing itu aku nemuin banyak banget ilmu, wisdom, menjadi ya Marsyanda yang sekarang semua tuh karena anakku. Pertanyaannya pas off cam tadi, mungkin bisa Kak Caca bisa jawab. Bagaimana kita bisa mengetahui, ya tadi kan? Kalau kita butuh datang ke psikolog, mungkin datang ke psikiater. Gimana caranya kita tahu kalau kita tuh mentalnya lagi sakit? Nah iya, tadi itu pertanyaannya menarik juga. Karena orang kan tadi kita bahas, kita kadang-kadang nggak merasa kita punya ada masalah. Nah, kapan kita bisa tahu dan bagaimana caranya tanpa kita mengetahui datang gitu loh. Oke, ini safe space banget nih. Silakan. Sebetulnya itu dari rasa terpanggil sih ya. Karena ada aja orang yang udah dikasih tahu misalnya sama pasangannya dia berkali-kali. Kalau nggak konseling kita cerai misalnya gitu kan banyak tuh. Tapi ada aja yang tetap nggak mau gitu. Jadi ada aja yang udah dapet panggilan itu secara volumenya keras banget ngasih tau tapi tetap aja nggak mau memperbaiki diri gitu. Tapi ketika ngerasa terpanggil bahkan belum ada yang ngomong ngasih feedback aja, itu kita udah ngerasa, udah ngecek diri. Ini kayaknya ada yang salah nih dengan diri gue, tapi nggak tahu juga sih benar apa enggak. Coba deh gue cek, terus ngobrol lah. Pertama mungkin ngobrol kasual dengan orang yang ngerti psikologi. Terus lama-lama jadi dengan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan healing. Terus lama-lama jadi konseling, itu kan kita jadi mengenal banyak tentang diri kita sendiri dan tahu bahwa oh actually ada beberapa hal yang I am not okay nih. Tapi it's okay untuk jadi orang yang punya part-part yang nggak okay. Dan itulah faktanya semua orang sebetulnya. Nah, ini menarik ke Kak Mary. Kak Mary kan motivator yang sering ditanya orang, dijadiin tempat untuk konsultasi, bahkan tempat sampah orang curhat ya kan. Nah kalau melihat Marsyanda, ada nggak Kak yang mungkin sesuatu yang juga Kak Mary ini mungkin ingin tanyakan ke Marsyanda yang selama ini mungkin Kak Mary, kan ada orang tuh yang kadang tuh pengen tanya, bukan ditanya terus gitu. Ada nggak Kak? Iya. Pasti ya, sebenarnya ada banyak hal yang saya juga belajar dari Marsyanda. Aku ingat banget beberapa tahun lalu ketika kita ngobrol, satu hal yang kamu sharing itu tentang framework. Untuk bisa damai dengan orang lain dan juga damai dengan diri sendiri. Say sorry, I forgive you, thank you, and I love you gitu. Jadi banyak hal yang menurut saya
itu menjadikan diri kamu yang sekarang gitu. Nah mungkin satu pertanyaan yang buat, karena jadi bukannya nanya malah jadi kita malah ini ya, jadi sharing ya. Mungkin aku pengen tanyakan seperti ini aja deh. Aku ngelihat bahwa narasi itu penting banget. Karena narasi kita terhadap hidup itu akan menentukan kita bahagia atau kecewa. Semua orang punya banyak cara untuk melabel kamu, bukan melabel sih. Kayak contohnya, oh hidup kamu tuh roller coaster. Atau enggak, oh hidup kamu tuh seperti ini. Tapi kalau kamu bisa mendeskripsikan diri kamu sendiri dan kehidupan kamu, sesungguhnya menurut kamu narasi apa sih hidupnya seorang Caca? Indah. Indah. Aku dan hidupku. Aku dan ceritaku itu indah. Dan aku yang memilih untuk melihat itu gitu. Caca sendiri sekarang sudahkah merasa berada di titik yang diinginkan sekarang? Atau ada yang masih belum tercapai? Kalau misalnya aku ditanya misalnya aku mati malam ini apakah aku akan nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya apakah aku udah merasa puas dengan hidupku, aku sudah merasa bahagia gitu, aku udah ngerasa apapun semua yang aku lakukan yang aku mau lakukan sudah aku lakukan apa belum, orang-orang yang aku cintai udah tahu apa belum kalau aku mencintai mereka. Aku ngerasa setiap hari dalam hidup aku, misi per hari aku adalah itu, melakukan cita-citaku, mengekspresikan ke orang-orang yang aku sayang, aku mencintai mereka, mengapresiasi mereka. Jadi kalau aku mati malam ini aku ngerasa aku akan gak apa-apa. Ya, bicara soal mengekspresikan cinta ke orang-orang yang tercinta. Misalnya mereka lagi nonton nih Marsyanda. Ya. Apa yang akan kamu katakan malam ini ke mereka? Oke. Aku mau bilang terima kasih. Karena kamu dan kalian adalah alasan kenapa aku menjadi diriku yang sekarang. Yang mudah-mudahan punya cerita hidup yang nyata, contoh nyata, sekaligus ilmu-ilmu yang aku pelajarin untuk merubah dan menyentuh hati kalian atau mungkin merubah hidup kalian dan jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang mudah-mudahan ya, amin. Wow, luar biasa. Thank you ya Marsyanda untuk segala sharing. Kalau boleh dibilang judulnya memang Life is Roller Coaster, tapi di sini kita juga melihat bahwa ternyata memang benar kok cinta adalah obat dari segalanya ya nggak sih? Nah mungkin Bang Hensa closing statement untuk Marsyanda malam ini? Ya saya banyak belajar justru. Jadi Anda adalah narasumber kesekian yang memberikan pelajaran sangat penting dalam hidup saya dan saya akan berusaha menjadi orang yang lebih baik hari ini. Luar biasa banget. Tepuk tangan untuk Bang Hensa. Oke, thank you banyak Kak Mary. Iya, Tuhan sayang banget sama kamu. Nggak semua orang bisa diberikan kesempatan untuk hidup naik turun roller coaster dan seunik itu. Dan saya selalu bilang bahwa you are great. Setiap tikungan yang ada di roller coaster selalu ada pembelajaran. Setiap turunan itu membawa kekuatan. Dan ketika kita di puncak, disitulah kita diingatkan untuk selalu mensyukuri. Dan hidup itu memang sesungguhnya sangat-sangat indah. So, thank you for sharing. Thank you Kak Mary. Gian, silahkan. Terima kasih sudah memberitahukan ke teman-teman bahwa kunci dalam menjalani kehidupan adalah tahu apa tujuan kita hidup. Terima kasih Kak Caca. Oke, ini yang terakhir kalau tadi ekspresi cinta untuk orang-orang yang tercinta, mungkin Marsyanda, Caca punya pesan untuk teman-teman anak muda di luar sana atau pemirsa Q&A Metro TV malam ini, silakan Marsyanda. Aku pengen kasih tahu aja ke terutama generasi-generasi Gen Z, Alpha, bahwa apa yang sangat keras suaranya kita dengar atau apa yang trending itu belum tentu merupakan sesuatu yang pasti dia adalah ilmu yang baik buat kita. Jadi segala sesuatu yang punya wadah diberitakan besar-besaran belum tentu itu selalu menjadi edukasi yang patut kita jadikan panduan hidup kita. Nah kalau kita mencari panduan-panduan itu kita mesti lihat sumbernya, kita mesti lihat siapa orangnya, kita mesti lihat isinya untuk menjadikan itu panduan hidup buat kita. Itu aja sih. Wow. Terima kasih sekali Marsyanda. Terima kasih kakak-kakak, Bang Hensat, Kak Mary, Gian yang juga... Kamu nggak ada closing statement buat Caca? Aku
malam ini benar-benar closing statement aku ya, aku berterima kasih setiap narasumber Q&A, salah satunya sekarang adalah Marsyanda, selalu terus mengingatkan aku tentang yang namanya kebijaksanaan dan juga cinta itu sendiri melalui narasumber dan panelis yang luar biasa. Pemirsa dan teman-teman di sini, kalian ada di sini adalah sebuah bentuk cinta dan kita bisa saling berbagi, menginspirasi. Semoga pemirsa yang ada di rumah juga bermanfaat. Edisi kali ini tentang Marsyanda dan kisah hidupnya. Life is roller coaster, tapi life is beautiful also. Tepuk tangan ya buat Q&A. Gimana? Bagus dong, Betul. Hebat banget itu. Dan ini membuktikan bahwa yang awalnya marah-marah, terakhirnya bisa bahagia dan happy ending. Emang beda. Kalau motivator. Motivator emang beda ya. Oke, terima kasih semuanya. Sangat happy banget. Ini aku rasain. Terima kasih juga pemirsa sudah ada di Q&A. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih. Thank you, Marsyanda. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.